Kalian mau belajar mengatur keuangan, diajarin sama Bing AI dari Microsoft? Kita bahas di sini ya. Tutorial ini adalah tutorial untuk pemula dengan bahasa yang jelas dan mudah diikuti. Tonton sampai habis ya. Ini adalah part kedua dari video pertama. Di video pertama, kita sedikit memaksa Bing AI ini untuk bikin rencana keuangan dengan gaji 3 juta. Di sini kita akan lebih belajar gimana cara mengelola uang yang 3 juta itu. Bukan cuma sekedar dibikin anggarannya, tapi kita bikin gimana cara mengaturnya ya. Pertama, jangan lupa ini kita ganti more precise dulu ya. Habis itu ini kita ketik ya. Cara atur anggaran bulanan, maksimum 3 juta. Kalau Bing AI ini, dia bisa nyari ke internet ya. Jadi dia menggabungkan kemampuan ChatGPT dengan search engine ya, yaitu Bing sendiri ya. Jadi ini kita bisa lihat nih, kalau misalkan lebih lanjutnya, kita bisa klik ke link ini ya. Lalu, menurut Bing AI, memiliki mindset keuangan yang benar itu salah satu tips untuk mengatur anggaran bulanan. Yang kedua itu tentukan tujuan keuangan. Lalu, rencanakan anggaran bulanan. Yang keempat, jangan lupa siapkan dana darurat ya. Ini penting ya, kalau misalkan kalian nggak ada tabungan darurat, kalau terjadi sesuatu ini agak sulit ntar ya. 5. Membeli sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Ini juga yang susah ya. Jadi kan sering nih kita sebenarnya nggak butuh nih. Contoh, kita nggak butuh headset baru, tapi kita pengen, kita beli. Itu kalau misalkan gaji kalian masih pas-pasan, jangan seperti itu ya. Kecuali kalau misalkan gaji kalian memang sudah besar, ya sudah, itu terserah kalian. Kalau dengan gaji 3 juta, Anda bisa membuat rincian anggaran bulanan sederhana. Rumusnya itu biaya kebutuhan pokok, listrik, internet, air, kontrakan, dan lain-lain itu 65% dari gaji ya. Jadi kalau misalkan gaji kita 3 juta, biaya kebutuhan pokok itu kalau bisa maksimum 1.950 ya. Ya anggap aja 2 juta lah ya dibulatin ya, jangan lebih. Terus jangan lupa sisihkan untuk tabungan dan investasi itu 10% ya, yaitu 300.000 ya. Sebenarnya ada satu cara lagi yang tidak disebutkan di sini ya. Cara yang utama, yang menurut saya paling penting ya. Di mana-mana kalau misalkan kalian cari tips mengatur keuangan, cuman berapa? Cuman 3 juta, cuma 4 juta. Mereka intinya cuma menyebutkan untuk menghemat dari biaya yang ada ya. Tapi kalau saya di sini menyarankan teman-teman bukan cuma menghemat ya, tapi cari penghasilan tambahan. Karena itu penting banget ya. Jadi kalau misalkan memang gaji kalian masih pas-pasan, ya gimana pun caranya kalian coba carilah yang kira-kira tambahan-tambahan yang bisa kalian lakukan. Mungkin jualan online, mungkin kalian ada skill apa kalian bisa menawarkan ke teman kalian, atau jasa. Ya istilahnya kerjaan freelance di luar kantor kalian lah. Terus kalau misalkan kita klik di sini, bagaimana cara membuat anggaran bulanan? Biar dia jelaskan lebih lanjut ya. Nah ini jawaban dari Bing ya. Jadi menurut Bing, langkah-langkah yang bisa Anda coba untuk membuat anggaran bulanan itu antara lain, hitung penghasilan atau laba bersih per bulan. Ini kalau misalkan kalian kerja kantoran atau kalian misalkan ada usaha sendiri, hitunglah pendapatan bersih kalian per bulannya itu berapa. Setelah itu, kalian bikinlah daftar pengeluaran bulanan. Kira-kira kalian butuh apa aja yang pasti kalian keluarkan. Contoh yang pasti ya, sewa tempat tinggal mungkin, kalau misalkan tempat tinggal kalian masih sewa ya. Lalu biaya internet, itu biaya internet pasti udah fix per bulannya ya. Terus biaya air dan listrik, ini kalian karena tidak fix, jadi kalian kira-kira aja. Per bulan kalian biasanya berapa air dan listrik. Terus biaya-biaya seperti makan, itu kalian kira-kira aja. Kalian rata-rata kalau misalkan kalian kira-kira sekali makan kalian berapa, terus sehari kalian makan berapa kali, lalu kalikan 30 hari. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalian mesti punya daftar pengeluaran semuanya ya, yang pasti. Terus kalian labelin berdasarkan kebutuhan ya. Misalkan nih, pengeluaran untuk pulsa, mungkin itu ada di bawah, lebih belakang ya, dibandingkan pengeluaran untuk listrik atau misalkan untuk sewa tempat tinggal. Contoh aja ya, meskipun zaman sekarang pulsa juga sangat penting sih. Kalian juga harus bisa menentukan biaya bulanan rata-rata untuk setiap bulannya. Nah, ini sebenarnya sama seperti yang di atas tadi ya. Terus, yang kelima, sesuaikan pengeluaran dan pemasukan.
Jadi, mohon maaf nih, kalau kalian masih gajinya tidak terlalu besar, kalian hindari pengeluaran-pengeluaran yang tidak terlalu penting. Contohnya, nonton bioskop. Zaman sekarang nonton-nonton itu semuanya banyak tontonan di YouTube atau di Netflix, itu jatuhnya jauh lebih murah daripada kalian nonton bioskop ya. Sekali nonton bioskop itu mungkin sekarang udah hampir 1 bulannya Netflix ya, atau minimal 2 kali nonton lah, itu udah 1 bulannya Netflix ya. Jadi saran saya kalau misalkan gaji kalian masih belum terlalu besar, kalian cari alternatif yang lebih murah aja. Ini sebenarnya masih ada yang bisa ditambahin ya dari antara 5 ini ya. Yang belum kesebut adalah sebisa mungkin kalian hindari pembelian barang secara kredit ya. Karena dengan kredit itu kalian harus membayar cicilan tiap bulannya. Yang itu cicilannya udah fix ya. Jadi misal gaji kalian 3 juta. Lalu kalian nyicil barang seharga 500.000 setiap bulannya selama 6 bulan. Berarti 6 bulan itu seolah-olah gaji kalian itu turun 500.000 ya. Karena setiap kalian dapat gaji nih, kalian udah otomatis dipotong 500.000 untuk bayar cicilannya. Jadi kalau misalkan memang kalian belum bisa beli, kalau bisa ditahan dulu ya. Lalu yang berikutnya adalah kartu kredit. Usahakan selalu bayar kartu kredit setiap bulannya ya, agar bunganya tidak membengkak. Jadi maksudnya kalau misalkan kalian pakai kartu kreditnya bulan ini 500.000, nanti begitu kalian mau bayar kartu kredit, bayarlah 500.000 full. Jangan tidak bayar atau jangan bayar sebagian. Karena bunga kartu kredit itu meskipun kelihatannya kecil, tapi kalau dihitung-hitung lumayan loh. Ini kita ulang lagi ya kesimpulannya ya. Menurut Bing, rumusnya itu 65% dari gaji itu disisihkan untuk kebutuhan. Lalu tabungan itu 10% dari gaji. Ini tabungan dan investasi sama ya. Sisanya kalian bisa memakai untuk kebutuhan lain dan juga dana darurat ya. Tapi kembali lagi, ini kan cuma contoh dari Bing ya. Belum tentu ini sesuai dengan kalian. Bisa aja kalian misalkan yang di sini untuk kebutuhan pokok cuma 50%. Lalu tabungan kalian jadikan 20%. Itu juga bisa, kalian sesuaikan aja. Cuman yang jelas harus ada tabungan, harus ada dana darurat ya. Agar kalian terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan saat darurat ya. Terus untuk menghitung anggaran bulanan, jadi kalian harus menghitung rata-rata pengeluaran setiap bulan. Hindari pengeluaran yang tidak penting. Cari alternatif yang lebih murah bila memungkinkan. Cari penghasilan tambahan. Hindari pembelian barang dengan cicilan. Bayar full kartu kredit tiap bulannya. Mungkin sampai situ dulu tutorial kali ini. Kalau misalkan masih ada yang nggak ngerti, atau masih ada pertanyaan, atau ada saran-saran, silakan tulis aja di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih.